Bethlehem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini tema kita ialah mengapa aku kecewa. Menurut kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11, sebuah ekskursus biblika dan refleksi teologis bagi kita. Saudara, mengapa saya memilih tema ini, mengapa aku kecewa? Karena kita tidak bisa membohongi bahwa dalam evaluasi tahun yang sudah lewat, ada banyak kekecewaan yang menimpa kehidupan kita. Entah itu kelihatan dan tidak kelihatan, kita telah mengalami banyak kekecewaan sebagai seorang manusia. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kekecewaan, kecewa adalah reaksi yang normal terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, yang kita harapkan, dan yang kita inginkan. Kecewa itu sehat bagi emosi kita bila reaksinya mengalir dalam batas-batas kewajaran, tetapi tidak sehat bagi emosi bila melampaui kewajaran dan berkelanjutan. Saudara, kita harus berhati-hati terhadap 3 hal yang bisa membuat kita kecewa. Hal pertama yang perlu diwaspadai oleh kita ialah tentang apa yang kita yakini. Bila kita memiliki keyakinan tentang beberapa perkara, maka bersiaplah untuk merasakan banyak kekecewaan. Keyakinan yang dilandaskan pada motif yang salah akan menuai banyak rasa kecewa dan sakit hati. Ketika ternyata kita menyaksikan bahwa apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Misalnya, anak yang kita sekolahkan ke tempat yang bagus, berpredikat bagus, diharapkan akan menjadi anak yang membanggakan orang tua, tetapi meleset dari tujuan. Atau ketika anak kita sudah sukses, ternyata tidak bisa menjadi kebanggaan bagi kita orang tua, karena anak itu berubah menjadi seorang anak yang pemberontak. Hal yang kedua yang harus kita waspadai tentang kemana kita menaruh harapan kita. Ini menjadi penting. Kemana kita menaruh harapan kita? Bila kita berharap bahwa bila kita memiliki uang yang banyak dan menjadi kaya, itu bisa membuat kita bahagia, maka bersiaplah untuk menjadi kecewa. Karena ketika kita sudah kaya raya dan ternyata kita tidak bahagia. Hal yang ketiga, tentang apa keinginan kita. Bila kita memiliki banyak keinginan, hati-hatilah, karena kita akan kecewa. Sebab banyak keinginan kita ternyata tidak tercapai sesuai dengan batas waktu yang sudah kita rencanakan. Misalnya, kita ingin suami atau istri yang baik, penyayang, bertanggung jawab, tetapi setelah menikah, bahwa ternyata semuanya itu meleset dari apa yang kita inginkan sebelumnya. Lalu pertanyaannya muncul, bagaimana kita memahami kekecewaan itu dalam terang firman Tuhan? Nah, bacaan kita hari ini dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11, dalam kasus Yefta. Ia adalah anak seorang pelacur, ditolak, dibuang, tetapi dalam pengalaman dikecewakan, justru ia menemukan panggilan Tuhan dan menjadi salah satu hakim pemimpin yang luar biasa. Mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Ketika Yefta ditolak,
dan Yefta dicari. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Saudara-saudara lihat di sini, Yefta ditolak, namun Yefta dicari kemudian. Lalu di ayat 7, Yefta melampiaskan kekecewaannya. Kepada siapa? Kita baca ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kita perhatikan, Yefta melampiaskan kekecewaannya kepada orang yang tepat. Ia menyampaikan kekecewaannya itu. Dalam batas-batas itulah ia menyampaikan kekecewaannya. Dan di ayat 8, hasilnya adalah rekonsiliasi. Kita baca ayatnya yang ke-8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. 9. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas mereka. Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti itu. Kita melihat saudara-saudara, meskipun Yefta kecewa, tetapi di situ terjadi rekonsiliasi, bukan resolusi. Kenapa demikian? Saudara-saudara, mereka berbeda, tetapi dalam perbedaan kekecewaan itu mereka mengalami sebuah rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu tidak meniadakan kekecewaan yang sedang terjadi di dalam diri Yefta. Namun Yefta mampu mengatasi kekecewaannya terhadap tua-tua Gilead yang telah menolak dan membuang dia dari tengah-tengah mereka. Dan bukan hanya itu. Kita baca ayat 11. Yefta membawa perkaranya, termasuk kekecewaannya kepada Tuhan. Kita baca. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan adalah sebuah langkah yang tepat. Ketika segala perkara tidak mungkin diatasi, segala perkara tidak dapat dijawab, segala perkara tidak ada jalan keluar, segala perkara sudah menjadi tidak mungkin. Saudara tahu, segala perkara yang tidak mungkin itu hanya mungkin ketika dibawa kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Meskipun perkaranya berbeda dari Yefta, Paulus sedang menanggung penderitaan oleh karena dia memberitakan Injil Kristus. Mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, tantangan yang begitu luar biasa. Yefta mengalami perkara yang berbeda. Karena anak seorang pelacur, dia ditolak dan dibuang oleh bangsanya sendiri. Tetapi setelah mereka terdesak, mereka datang. Dengan bahasa lain, waktu senang mereka bersenang-senang, tetapi waktu susah mereka datang cari kita. Itu memang sifat manusia. Lagi senang lupa, kalau udah susah baru ingat. Itu memang sifat manusia. Alamiah itu saudara-saudara. Makanya jangan kecewa, jangan berharap kepada manusia. Yefta sadar bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Itu sebabnya ia datang. Dan semua kejadian yang menimpa hidup Yefta disampaikan kepada Tuhan.
Mengapa? Karena Tuhan itu sanggup dan adil dalam setiap keputusannya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya dalam kedaulatan Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang tidak ada dalam kontrol Tuhan. Yefta menyatakan perkara itu kepada Tuhan. Nah, sekarang apakah refleksi teologisnya bagi kita pada masa kini tentang kasus Yefta? Salah satu fakta menarik yang terdapat di ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepada petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa betapa dekatnya kita kepada jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan ketika kita kecewa, atau ketika pengalaman tidak mengenakan itu hadir dalam sejarah kehidupan kita. Betapa dekatnya kita kepada jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti Yefta, karena kecewa ia pergi ke tanah Tob, berkumpul dengan petualang, pergi merampok bersama-sama dengan mereka. Artinya teks ini ingin memberitahu kita bahwa kita pun begitu dekat dengan jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Pengalaman itu hadir dalam sejarah kehidupan kita. Seandainya saudara-saudara kita memiliki pengalaman meleset di jalan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah pengalaman salah jalan itu untuk kebaikan kita, asal kita mengandalkan Roh Kudus. Seperti halnya Yefta, Allah memakai pengalaman dalam sejarah kehidupannya yang mengecewakan itu sebagai jembatan penghubung untuk dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam konteks hari ini, Allah ingin memakai pengalaman yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu. Asal kita mengandalkan Roh Kudus, maka pengalaman itu tidak mengecewakan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Asal kita mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mencurahkan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya, firman itu berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara perhatikan, penuh kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Namun di satu sisi kasih karunia itu juga adalah kekuatan untuk kita dapat memuliakan Allah. Kristus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia itulah yang memberi kita kekuatan supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, seluruh pengalaman-pengalaman kita itu tadi diubahkan oleh Tuhan untuk kebaikan-kebaikan kita, orang-orang yang percaya. Kita percaya akan Tuhan, akan janjinya, bahwa tidak ada satu pengalaman hidup yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu di luar kontrol Tuhan. Tuhan melihat semuanya. Bahkan dikatakan sehelai rambut di kepalamu tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita mengalami sebuah pengalaman dikecewakan, atau seperti bahasa tema kita hari ini mengatakan, mengapa aku kecewa? Saudara, jawabannya di dalam Alkitab sangat sederhana, supaya kita mengerti
apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui pengalaman dikecewakan itu. Dan ketika kita menemukan Tuhan, melewati jembatan kekecewaan itu, maka kasih karunia itu akan melimpah-limpah mengalir di dalam hidup kita. Itu akan memberkati diri kita, memberkati orang lain, dan nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Saudara-saudara, semoga di tahun baru ini, tahun 2023 ini, saudara-saudara menghadapi pengalaman ke depan yang mengecewakan, saudara tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dapat melihat Tuhan dalam setiap pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin untuk firman-Nya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hamba berdoa, Tuhan kuatkan langkah kami di tahun 2023 yang sedang kami tapaki mulai awal tahun ini. Tolong kami, mampukan kami. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami doakan, apa yang kami ingini. Kami menyadari ada banyak kekecewaan yang akan kami hadapi, tetapi Tuhan yang menjadi penolong kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.